Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Izin melaporkan Komandan, air kali Wai Sukamaju sekarang sudah naik. Banjir besar datang lagi merendam ratusan rumah di Bandar Lampung. Sekian, 86 dilaporkan. Razia ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bumi Lampung Utara. Petugas sita ponsel dan barang terlarang yang membahayakan. Jelang Ramadan, pedagang ayam musiman bermunculan di Bandar Lampung. Astagfirullah, mobilnya hanyut, nyangkut di gorong-gorong. Sebuah mobil jenis LCGC hanyut dan terperosok ke Siring akibat menerobos arus deras banjir di jembatan dekat Gang Rewok, Jalan Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung pada Sabtu dini hari. 1 penumpang dalam mobil tewas dan 2 lainnya selamat. Korban tewas bernama Supiem, berumur 33 tahun, warga Sukabumi, Bandar Lampung. Ia tewas saat berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari mobilnya. Nahas tubuhnya terseret banjir dan jenazahnya ditemukan sejauh sekitar 500 meter dari lokasinya tenggelam. Menurut saksi, kejadian bermula saat mobil sedang melaju dari arah Kali Balok menuju rumah korban. Mobil kemudian terseret arus deras banjir yang meluap dari sungai. Evakuasi mobil dilakukan pada Sabtu siang dengan melibatkan sebuah alat berat. Sementara itu, setelah divisum di rumah sakit, jenazahnya kemudian langsung dimakamkan keluarganya. Perjalanan seorang pasien menuju rumah sakit terjebak macet akibat pada kecelakaan tronton bermuatan tepung di Jalan Sumatera lintas Barat, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Padi Bukit, Lampung Barat pada Senin siang. Pasien dikeluarkan dari mobil minibus yang kemudian dipindahkan ke ambulans untuk segera dibawa ke rumah sakit. Menurut polisi, kemacetan lalu lintas dari 2 arah terjadi sepanjang lebih dari 3 km akibat jalan terhalang tronton yang roda belakangnya ambles ke Siring. Kecelakaan truk tersebut karena pengemudinya memaksakan melewati jalan longsor dan menerobos papan himbauan bertuliskan kendaraan bermuatan di atas 2 ton dilarang melintas. Arena balapan motor liar di Jalur 2 Jalan Endro Suratmin sekitar Tugu Perahu, Desa Sabamalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, digerebek polisi Minggu sore. Puluhan remaja yang mengendarai motor kocar-kacir melarikan diri karena takut ditangkap. Beberapa pelaku yang melarikan diri lepas kontrol mengendarai motornya. Salah satu pelaku bahkan hingga jatuh akibat motornya menabrak polisi. Ada juga motor yang jatuh ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena takut ditangkap. Menurut petugas, jalan ini sering dijadikan arena balapan liar hingga mengganggu kenyamanan pengendara yang melintas. Tujuh mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, tenggelam saat bermain berenang di Sungai Waisabu. 4 orang diantaranya ditemukan selamat dan 3 lagi ditemukan tewas. Tenggelamnya para korban terjadi pada Senin siang. Hari pertama pencarian, 6 korban ditemukan. 4
4 selamat dan 2 meninggal dunia. Para korban ditemukan oleh pasukan marinir dan warga yang mencarinya. 2 korban tewas bernama Rizky Kurniawan, warga Bumi Waras, Bandar Lampung, dan Riki Anggara, warga Bakauheni, Lampung Selatan. Pencarian hari kedua pada Selasa siang, 1 lagi korban ditemukan meninggal dunia. Korban bernama Dedi Muhammad Sanjaya, warga Gunung Sulah, Bandar Lampung. Jenazahnya ditemukan sekitar 200 meter dari lokasinya tenggelam. Tembakan peringatan mewarnai penggerebekan arena judi sabung ayam di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Senin sore. Namun saat digerebek tidak ada satupun orang yang ditangkap karena mereka telah melarikan diri. Arena judi sabung ayam berada di pekarangan yang dipagar tinggi. Saat penggerebekan, para penjudi telah jauh melarikan diri ke arah sawah. Penggerebekan polisi hanya menyita 5 ekor ayam, belasan motor, perlengkapan judi koprok, hingga beberapa perlengkapan judi sabung ayam. Informasi penggerebekan diduga telah bocor. Menurut polisi, arena judi sabung ayam tersebut diduga telah beroperasi sejak lama dan meresahkan warga sekitar. Banjir di sejumlah daerah di Lampung Selatan membawa berkah tersendiri bagi warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung. Desa ini tidak dilanda banjir, namun setelah banjir banyak ikan lepas yang nyasar ke drainase mereka. Banyak warga hingga anak-anak memancing di drainase dekat rumahnya. Ikan yang didapat diantaranya ikan lele dan nila. Menurut warga, ikan-ikan tersebut diduga lepas dari kolam akibat banjir. Ikan lele bang ya? Banyak ini Pak, yang lainnya habis hujan ini. Anak-anak pada mancing nih. Kita dapat berapa banyak Pak lele Pak? Bisa 2 kiloan ini Pak. Lebih kadang-kadang. Emang dari mana lele ini Pak? Dari ujung sana Pak. Oh tiap hujan pasti keluar bang ya? Iya. Hujan. Ini tiap hari banyak warga yang mancingnya juga? Iya, warga anak-anak. Ya umur-umuran 5 tahunan lah. Banjir yang merendam permukiman di Lampung Selatan sepenuhnya telah surut. Namun hingga Kamis siang kemarin, warga yang terdampak menyatakan masih khawatir datangnya banjir susulan sebab saat ini intensitas hujan masih tinggi. Hujan masih rutin terjadi saat sore hingga malam. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pegawai negeri sipil atau PNS di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan Metro bernama Dwi Cahyo Yulianto menyambi sebagai penjual sayur secara daring. Tidak main-main omset dari jual sayur itu bahkan mencapai 2 juta rupiah per hari. Usaha jual beli sayur mayur dikendalikan Cahyo dari rumahnya di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Hadimulyo, Metro. Uniknya, bisnis yang ditekuni Cahyo juga sebagai upaya untuk mengkampanyekan pengurangan sampah plastik. Ya, penjualan sayur mayur dilakukan Cahyo tanpa menggunakan kantong plastik dan diganti dengan box makanan. Memperkenalkan usaha ini nggak mudah karena masyarakat ibu-ibu itu masih cenderung kalau belanja itu ya umumnya pakai kantong plastik, pakai kantong kresek yang praktis gitu. Nah, memperkenalkan supaya mereka mau untuk belanja tanpa kantong plastik ini, nah itu yang tantangan tersendiri. Jadi kita mau mengedukasi mereka supaya bahwa box ini tuh sebenarnya nggak berbayar gitu. Kita fasilitasi, kita pinjemi supaya ibu itu nggak takut. Nah, itu menjelaskan ke calon konsumen supaya nggak takut untuk belanja kalau boxnya ini nanti tambah mahal. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Pemasarannya dilakukan melalui media sosial dan belanja sayur mayur sistem belanja sesuai permintaan konsumen saja. Sayuran pesanan konsumen tersebut diwadahi box hingga sampai ke rumah konsumen.
Para pelanggannya tidak dikenai biaya membeli box karena boxnya dipinjami oleh Cahyo dan diambil saat memesan lagi. Pertama, saya orangnya mager, jarang keluar rumah, jadi lebih memudahkan, saya nggak perlu ke warung. Terus selain itu ini kan ada boxnya nih, ada boxnya. Jadi biasanya kalau kita ke warung belanja, keluarin boxnya, kita masukin ke box, masukin ke kulkas. Karena ini boxnya dipinjamin, jadi langsung aja masuk. Jadi lebih ringkas dan nggak perlu buang sampah plastik yang kita bawa dari warung. Bisnis jual beli sayur mayur secara daring tidak mengganggu kerja Cahyo sebagai PNS karena dilakukan setelah pulang kerja dan dini hari sebelum kerja. Upaya Cahyo mengurangi peredaran kantong plastik juga mendapat dukungan dari banyak teman kerja dan warga. Box recycle box plastik tapi dalam bentuk box, bukan dikresek. Yang dijual apa aja? Sayuran bisa online dia sama dia, seperti sayuran, ikan segar. Dengan usaha yang ditekuninya, Cahyo bertekad bisa mengurangi pencemaran lingkungan sampah plastik. Ia menyatakan membuka diri bagi warga yang mau belajar dan berminat menjalani usaha seperti dirinya. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.